saya Bunga Nadia Saputri dengan NIM 06. Saya Koma Mustia Dewi dengan NIM 50. Saya Nabila Ita Anggraini dengan NIM 58. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi biokimia 1 mengenai struktur protein. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi protein. Struktur protein adalah organisasi spasial molekul protein yang terdiri atas 4 tingkatan, yaitu primer berupa urutan asam amino dalam rantai polipeptida, sekunder berupa pola lokal seperti alpha helix dan beta sheet, tersier berupa lipatan 3 dimensi hasil interaksi antar gugus R yang menentukan fungsi biologis protein, serta kuartener berupa asosiasi beberapa rantai polipeptida menjadi kompleks fungsional. Berikut adalah prosedur proyek. Alat yang digunakan berupa laptop dan handphone. Struktur primer protein. Struktur primer adalah urutan linear asam amino yang menyusun rantai polipeptida, dihubungkan oleh ikatan peptida antar gugus karboksil dan gugus amino. Urutan ini bersifat spesifik dan menentukan karakteristik kimia, sifat lipatan, serta fungsi biologis protein. Walaupun belum memperlihatkan bentuk 3 dimensi, susunan primer menjadi dasar terbentuknya struktur sekunder, tersier, hingga kuartener. Struktur sekunder protein. Struktur sekunder terbentuk dari pengaturan lokal rantai polipeptida yang distabilkan oleh ikatan hidrogen antar atom tulang punggung peptida. Bentuk utama struktur ini adalah alpha helix, spiral dengan ikatan hidrogen intrarantai, dan beta sheet, lembaran yang dibentuk dari 2 atau lebih segmen rantai polipeptida yang berikatan hidrogen. Selain itu, terdapat pula belokan beta yang memungkinkan polipeptida berubah arah. Pola-pola ini memberi stabilitas awal pada protein dan menjadi fondasi untuk struktur tingkat lanjut. Struktur tersier protein. Struktur tersier protein adalah bentuk 3 dimensi dari rantai polipeptida yang sudah melibatkan interaksi antar gugus R asam amino. Lipatan ini terbentuk melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan disulfida, interaksi hidrofobik, interaksi dipol-dipol, serta gaya van der Waals. Semua interaksi tersebut menjaga kestabilan lipatan protein sehingga terbentuk konformasi aktif yang memungkinkan protein menjalankan fungsi biologisnya. Struktur tersier protein. 1. Enzim sebagai katalis biologis. Pada enzim, struktur tersier membentuk situs aktif yang spesifik bagi substrat tertentu. Lipatan protein menempatkan residu asam amino pada posisi yang tepat, sehingga reaksi biokimia dapat berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Jika lipatan tersier terganggu, misalnya akibat denaturasi, maka situs aktif hilang dan enzim tidak dapat berfungsi. 2. Hemoglobin dalam pengikatan oksigen. Hemoglobin memiliki struktur tersier yang membentuk kantung hidrofobik, tempat cincin hemoglobin berikatan dengan oksigen. Tanpa lipatan tersier ini, hemoglobin tidak dapat diposisikan dengan baik, sehingga fungsi hemoglobin sebagai pengangkut oksigen tidak berjalan optimal. 3. Keratin rambut. Keratin tersusun dalam heliks yang diperkuat oleh ikatan disulfida antar residu sistein. Ikatan ini memberikan kekuatan dan elastisitas pada rambut. Dalam proses kimia pengeritingan, ikatan disulfida diputus oleh reduktor dan dibentuk kembali oleh oksidator pada posisi berbeda, menghasilkan perubahan bentuk rambut tanpa merusak fungsi proteinnya sebagai pelindung rambut. 4. Kolagen sebagai penyusun jaringan ikat. Kolagen terdiri dari 3 rantai polipeptida yang melilit membentuk superhelix. Struktur tersiernya membuat kolagen memiliki kekuatan tarik yang tinggi, sehingga berfungsi sebagai penyokong utama jaringan ikat seperti tendon, tulang rawan, dan tulang. 5. Fibroin sutra. Fibroin memiliki struktur tersier berupa lembaran beta antiparalel yang rapat, distabilkan oleh ikatan hidrogen dan interaksi antar residu kecil seperti glisin dan alanin. Hal ini menjadikan sutra kuat sekaligus fleksibel, sesuai dengan fungsi biologisnya sebagai serat pelindung bagi serangga penghasil sutra maupun sebagai bahan tekstil. Struktur kuartener protein. Struktur kuartener adalah organisasi protein yang terbentuk ketika 2 atau lebih rantai polipeptida atau subunit bergabung melalui interaksi non-kovalen maupun ikatan disulfida. Susunan ini menghasilkan protein oligomerik dengan sifat fungsional tertentu. Contohnya, hemoglobin yang terdiri dari 4 subunit, yaitu 2 rantai alfa dan 2 rantai beta yang bekerja sama dalam mengikat dan melepaskan oksigen.
Kesimpulan, struktur protein terdiri atas primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Pada struktur tersier, rantai polipeptida melipat menjadi bentuk 3 dimensi yang unik dan stabil melalui interaksi antar gugus R seperti ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan disulfida, serta gaya hidrofobik. Lipatan inilah yang membentuk situs aktif atau domain tertentu sehingga protein dapat melakukan fungsi biologisnya, misalnya mengikat substrat pada enzim, membawa oksigen pada hemoglobin, atau memberi kekuatan pada jaringan ikat melalui kolagen. Sekian video dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.